Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri Rizko Yulianto yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Rasio Laporan Keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Renita Septiaulandari. Berikut ada rekan-rekan saya yang bernama Nur Aziza, Siti Aryani, Angel Moriska, dan Yuliana. Langsung saja ke materinya. Analisis rasio keuangan adalah metode kuantitatif yang menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan pada saat sekarang maupun masa mendatang. Dengan rasio keuangan, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Berikut ada fungsi analisis rasio keuangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, untuk menilai kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mengukur likuiditas. Yang ketiga, untuk mengevaluasi solvabilitas. Yang keempat, untuk menilai efisiensi operasional. Yang kelima, menentukan kesehatan keuangan, menganalisis profitabilitas, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Berikut ada jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu ada rasio lancar, ada rasio sangat lancar, dan rasio kas. Berikut adalah rumusnya dari rasio sangat lancar, yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Sedangkan rumus rasio kas, yaitu kas atau setara kas dibagi dengan utang lancar. Dan rasio lancar rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya, Nur Azizah. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah tolak ukur kemampuan suatu usaha dalam melunasi utang atau pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa jenis rasio solvabilitas. Rumusnya, total utang dibagi ekuitas, rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap modal. Rumusnya, total utang. Manfaat penghitungan rasio solvabilitas. Yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang beserta bunganya. Yang kedua, meninjau keseimbangan nilai aktiva terhadap modal. Yang ketiga, mengurangi risiko kredit perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi modal perusahaan yang bisa dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang kelima, menentukan reputasi perusahaan di mata kreditor atau investor. Yang keenam, mengetahui seberapa banyak aset yang didukung oleh utang. Next. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis merek keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset di neracanya untuk menghasilkan pendapat dan uang tunai. Rasio aktivitas dapat digunakan untuk membandingkan dua bisnis berbeda dalam sektor yang sama atau untuk memantau kesehatan fiskal suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa jenis rasio aktivitas. Perputaran persediaan. Rumusnya itu penjualan dibagi rata-rata total aset. Perputaran piutang. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan. Next. Rasio profitabilitas. Ikut adalah beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio hasil pengembalian atas aset. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Rasio pengembangan atas ekuitas. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Rasio margin. Laba kotor. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Rasio margin laba bersih rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih. Next. Analisa pertumbuhan.
Teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode lain pada masing-masing pos. Analisis laporan keuangan yang digunakan adalah analisis nilai presentase. Data yang akan digunakan yaitu perbandingan penurunan atau kenaikan masing-masing pos pada laporan bulan lalu dan bulan ini, atau laporan di periode year to date, atau 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 periode yang sama di tahun lalu dan tahun ini. Pada tahun 2022 diperoleh penjualan bersih sebesar 38.611.000 dengan total laba sebesar 4.800.000. Pada tahun 2023 dan pada tahun 2023 diperoleh penjualan bersih sebesar 41.200.188 dengan total laba sebesar 5.364. Dari data tersebut, maka PT Unilever Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan disertai kondisi pertumbuhan perusahaan yang sangat baik atau sehat. Analisa nilai. Analisa nilai dalam manajemen keuangan adalah proses pengkajian secara kritis terhadap data keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan baik sekarang maupun di masa mendatang, serta kekuatan dan kelemahannya dalam bidang keuangan. Analisis ini dalam manajemen keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain analisis finansial, metode untuk mengetahui aliran kas pada sebuah bisnis atau perusahaan, analisis laporan keuangan, proses identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Analisis rasio keuangan. Cara analisis dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Next. Berikut tabel rasio keuangan dengan perhitungannya, yaitu rasio likuiditas. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar, sama dengan 6.191.839 dibagi 13.282.848 dengan hasil 1,2. Sangat baik dan sehat dalam memenuhi kewajiban atau utang. Rasio sangat lancar, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dengan hasil 0,4. Sehat dalam memenuhi kewajiban tanpa diimbangi persediaan. Rasio kas. Kas dibagi utang lancar sama dengan 1.020.598 dibagi 13.282.848 dengan hasil 0,07. Kurang baik dalam melunasi utang, tidak seimbang dengan kas. Rasio probabilitas. Rasio hasil pengembalian atas aset laba bersih dibagi total aset sama dengan 4.800.940 dibagi 16.664.086 dengan hasil 0,28. Sehat di mana total aset yang sempurna. Rasio pengembalian atas ekuitas. Laba bersih dibagi total ekuitas sama dengan 4.890 dibagi 3.081.238 dengan hasil 1,41. Sangat baik, memperoleh laba yang baik. Rasio margin laba kotor. Laba kotor atau penjualan bersih sama dibagi penjualan bersih sama dengan 19.194.514 dibagi 38.611.401 dengan hasil 0,49. Sangat baik. Rasio margin laba bersih. Laba bersih dibagi penjualan bersih dengan hasil 0,12. Sangat baik.
Rasio aktivitas perputaran persediaan. Penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan sama dengan 38.611.401 dibagi 139.634 dengan hasil 267,5, sangat sehat. Perputaran piutang, penjualan dibagi rata-rata total aset dengan hasil 2,20 dengan analisis sehat. Rasio solvabilitas, rasio utang terhadap aset sama dengan total utang dibagi total aset dengan hasil 0,79, sangat baik, di mana total aset dapat memenuhi kewajiban. Rasio utang terhadap modal, total utang dibagi ekuitas dengan hasil 3,92, sangat baik. Berikut kesimpulannya. Analisis rasio keuangan adalah metode kuantitatif yang menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan neraca maupun laba rugi untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan pada saat sekarang maupun masa mendatang. Ada beberapa jenis analisis rasio keuangan, yaitu analisis likuiditas, analisis probabilitas, solvabilitas, dan analisis aktivitas. Ada beberapa fungsi utama dari analisis rasio keuangan sebagai berikut. Untuk menilai kinerja keuangan, untuk mengukur likuiditas, untuk mengevaluasi solvabilitas, dan menganalisis profitabilitas. Berdasarkan penghitungan yang sudah dipaparkan, maka diperoleh hasil analisis rasio keuangan pada PT Unilever sebagai berikut. Analisa rasio likuiditas, rasio lancar sebesar 1,2, rasio sangat lancar sebesar 0,4, rasio K sebesar 0,07. Analisa rasio profitabilitas. Rasio hasil pengembalian atas aset sebesar 0,28, rasio pengembalian atas ekuiditas sebesar 1,41, rasio margin laba kotor sebesar 0,49, rasio margin laba bersih sebesar 0,12. Analisa aktivitas. Perputaran persediaan sebesar 276,5, perputaran piutang sebesar 0,20. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.